Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rendra Story Horror. Di sini, kami akan menyajikan cerita-cerita horor yang menarik dan penuh misteri. Setiap kisah yang kami bagikan diambil dari berbagai sumber yang terpercaya, dengan harapan bisa memberikan pengalaman yang mendebarkan bagi kalian semua. Jadi, duduk santai, siapkan diri kalian, dan mari kita mulai petualangan menyeramkan ini. Kisah horor ini dari Kaskus, penulis Hari Wijaya. Bagian 5. Sesuatu di balik sesuatu. Akibat kehebohan yang terjadi siang itu, Pak Jamal sampai harus turun tangan. Ia meninggalkan pekerjaannya di kantor desa dan bergerak ke lokasi kejadian. Begitu dirinya sampai di rumah Nina, Ranti sedang duduk di ruang tamu sambil merapikan sanggulnya yang dirusak oleh kakek Adi tadi. Di sampingnya, Nina duduk menemani. Pak Jamal datang dan mengucap salam kepada beberapa warga yang masih terlihat di sekitar rumah. Pria berkumis tegas itu melepas alas kaki dan langsung masuk ke dalam. "Ranti!" panggilnya terus melangkah menuju pintu. "Mas!" balas Ranti memanggil dengan lemas. Pak Jamal menghela nafas saat melihat wajah sang istri yang masih lembab dengan air mata. Tatapannya lesu dan tanpa semangat. Buru-buru ia mendekat dan duduk di sampingnya. Tanpa disuruh, Nina langsung menuang segelas teh tawar ke gelas dan memberikannya kepada Pak Jamal. "Kamu gak apa-apa? Gimana ceritanya bisa kayak gini?" tanya Pak Jamal yang mulai khawatir. Ranti menggelengkan kepala pelan. "Gak tahu, aku gak tahu," jawabnya sambil menunduk. "Pak Kades, sebenarnya ada apa ini? Kenapa orang tua itu kelihatan marah banget sama Mbak Ranti? Padahal kita lagi santai loh, gak usik dia," tanya Nina penasaran. Mendengar pertanyaan itu, refleks mata Pak Jamal dan Ranti saling menatap satu sama lain. Tatapan mata Ranti seakan mengisarkan sesuatu, seolah sudah tahu. Pak Jamal langsung memalingkan wajah ke arah Nina. Begini." Ia berhenti bicara, sesaat berpikir dan mengingat-ingat kejadian di masa lampau. "Dia itu kena gangguan jiwa setelah ditinggal mati oleh anaknya." Pak Jamal mulai bercerita. "Namanya Pak Adi atau kakek Adi kita panggil. Anak laki-lakinya dulu menyukai Ranti, istri saya. Tapi Ranti gak menyukainya. Alhasil, ketika Ranti memilih menikah dengan saya, anak kakek Adi itu depresi bukan main. Sampai akhirnya meninggal gantung diri di Ponwaru. Itulah mengapa kakek Adi begitu dendam dengan Ranti," tutur Pak Jamal menjelaskan. Nina mengangguk sambil menatap ke arah lain. "Begitu ya?" "Iya Nina, sampai sekarang dia menyalahkan Ranti atas kematian anaknya. Miris sekali, istri saya harus jadi korban," Pak Jamal sambil menggelengkan kepala. "Ngomong-ngomong, di mana dia, kakek itu?" tanyanya. "Dibawa ke rumah sama warga," jawab Nina. Pak Jamal mengangguk. Ia beralih menatap istrinya dengan lembut. Tangannya mengelus punggung Ranti. "Udah, tenangkan dirimu. Jangan pikir macam-macam ya," ucap Pak Jamal menenangkan istrinya. Setelah itu, ia berdiri dari posisinya. "Nina, maaf ngerepotin. Niatnya Ranti yang mau temenin kamu, tapi malah dia yang kena." Pak Jamal tertawa kecil saat berkata begitu. Nina mengangguk sambil ikut tertawa. "Saya mau pergi lihat kakek Adi. Saya titip Ranti ya," kata Pak Jamal. "Baik Pak," jawab Nina singkat. Setelah Pak Jamal segera beranjak pergi, ia berjalan keluar dan meninggalkan rumah. Di tengah cuaca terik itu, dirinya melangkah melewati sawah-sawah warga menuju ke sebuah rumah anyaman bambu. Setelah Pak Jamal segera beranjak pergi, ia berjalan keluar dan meninggalkan rumah. Di tengah cuaca terik itu, dirinya melangkah melewati sawah-sawah warga menuju ke sebuah rumah anyaman bambu yang kecil dan hampir roboh. Posisi ada di pinggir sawah
dan dari kejauhan sudah terlihat beberapa warga tengah berdiri di depan rumah tersebut. "Permisi," ucap Pak Jamal saat sampai di depan rumah dan berpapasan dengan warga. "Iya, silakan Pak," balas salah satu warga. "Kakek ada di dalam?" tanyanya. "Ada Pak." Setelah itu, Pak Jamal membuka pintu perlahan. Pintu bambu yang sudah riot dimakan rayap menghasilkan bunyi yang berdecit saat dibuka. Cahaya matahari masuk melalui pintu, sedikit menerangi ruangan dalam yang gelap. Saat dirinya masuk, ia melihat kakek Adi sedang duduk di atas tikar bambu. Tangan dan kakinya diikat oleh warga menggunakan tali tambang yang tebal dan kuat, sehingga orang tua itu tak bisa memberontak. Mata mereka saling bertemu. Kakek Adi langsung marah menatap tajam ke arah tamunya. Sementara Pak Jamal membalas tatapan kakek itu dengan sebuah ekspresi dingin dan datar. Perlahan Pak Jamal berjalan mendekat, tak lupa ia menutup pintu terlebih dahulu. "Bajingan, ngapain kamu kesini? Gadis jahat, iblis!" bentak kakek Adi saat menatap Pak Jamal yang berdiri tepat di depannya. Kakek Adi terus memberontak, mencoba lepas dari tali yang mengikat kuat dirinya. Matanya melotot, wajahnya memerah, mulutnya siap untuk mengumpat kembali. "Mati saja kamu Jamal, kamu pembunuh. Kamu dan istrimu harus dihukum. Aku tahu kebusukan kalian. Kalian harus mati, karena kalian yang telah..." Dek. Kakek Adi pun tersungkur tak berdaya di lantai tanah yang berlapiskan tikar. Nafasnya terengah-engah, luka memar pun tampak di pipinya. Pak Jamal lalu berjongkok di depan pria tua malang itu. Ia tatap datar kakek Adi yang tengah kesakitan. "Dengar, aku gak main-main. Kalau kamu masih berani ganggu istri saya dan mengusik semua rencana saya, maka saya tak akan segan-segan. Kamu tahu konsekuensinya?" "Apa konsekuensinya? Apa aku akan dibunuh? Bunuh saja. Aku sudah tua. Tak masalah kalau aku mati untuk kebenaran," kata kakek Adi dengan suara yang lemah. Bukan kematian. Aku tak akan bunuh kamu," jawab Pak Jamal. "Ada yang lebih menyakitkan ketimbang dibunuh. Kamu akan tahu nanti," tambahnya. Setelah itu, Pak Jamal kembali berdiri, berbalik badan dan mulai melangkah pergi. Meski sudah diajar, kakek Adi belum puas mengumpat. "Bajingan, gadis busuk, lepaskan aku!" teriaknya yang harus mengeluarkan kata-kata kasar. Pak Jamal mengabaikannya. Ia buka pintu sehingga cahaya masuk menerpa wajah kakek Adi sesaat. Pintu ditutup dan suasana pun kembali gelap. Saat petang tiba, seperti biasa, Abbas baru pulang bersamaan dengan Pak Jamal yang juga datang untuk menjemput Ranti. Kedua pasangan itu sempat bertemu, berbincang sebentar, sampai akhirnya adzan maghrib membuat mereka berpisah. Pak Jamal pulang membawa sang istri, sementara Abbas masuk ke dalam rumahnya. Malam harinya, setelah selesai dengan semua pekerjaan rumah, Nina duduk di sofa bersama Abbas sambil menikmati setoples camilan ringan. Di sana, ia menceritakan pada Abbas tentang semua yang terjadi siang tadi. Abbas merasa geram dan kesal mendengar cerita soal kakek Adi. "Tapi kamu gak apa-apa kan?" tanya Abbas. Nina menggeleng. "Enggak, cuma Mbak Ranti aja yang jadi korban," jawab Nina. Abbas menghela nafas. "Kasihan juga dia," kata Abbas. "Tapi soal masa lalu kakek Adi cukup kelam juga, sampai akhirnya ia menjadi seperti sekarang. Tapi dia tak bisa menyalahkan Ranti atas semua yang telah terjadi," tambahnya. Nina mengangguk setuju. "Tapi mau bagaimana lagi? Aku agak takut gimana kalau nanti Mbak Ranti jadi gak mau temenin aku lagi," kata Nina. "Tenang saja, nanti aku cari solusi kalau Mbak Ranti kapok ke sini." Abbas lalu beralih dan mengelus perut Nina. "Jangan banyak pikiran. Beberapa minggu lagi kamu akan melahirkan. Gak sabar lihat dia lahir," ucap Abbas dengan begitu antusias. Nina tersenyum lebar. "Iya," jawabnya. Setelah puas bercerita, keduanya memilih masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
Abbas masuk terlebih dahulu, sementara Nina merapikan meja sebentar. Saat sedang merapikan meja, Nina kembali mencium wangi itu, wangi bunga melati yang entah dari mana asalnya. Ia melihat sekitar, tidak ada apa-apa. Tak ada melati di sini. Tapi pada akhirnya ia masih berpikir positif. Buru-buru ia masuk ke dalam kamar dan bergabung bersama suaminya untuk mengistirahatkan diri. Hari berikutnya, Ranti tetap datang untuk menemani Nina. Kali ini sudah tampak lebih baik. Kejadian kemarin sudah ia lupakan. Tak ada bekas trauma pada wanita itu. Ia sepenuhnya kembali menjadi Ranti yang sedia kala, lengkap dengan memakai kebaya dan sanggul yang jadi ciri khasnya. Baik Abbas maupun Pak Jamal kini bisa tenang bekerja seharian dan meninggalkan istri mereka masing-masing. Seperti yang mereka inginkan, hari itu pun berjalan baik-baik saja. Kakek Adi masih diikat di rumahnya. Ia tak bisa bergerak kemana-mana. Meski begitu, para warga tetap memperhatikannya, bergotong royong, merawatnya dan menyumbang makanan. Siang harinya, setelah makan bersama Ranti, Nina mendadak mengantuk sesaat ia rebakan dirinya di kamar. Jendela ia tutup sehingga tak ada cahaya masuk. Kamar terasa sunyi dan gelap. Hanya suara kipas angin dan denting jam yang terdengar. Nina memejamkan mata dan tertidur. Belum lama dirinya tertidur, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan kebas di kedua kakinya. Rasa seperti kesemutan yang mengganggu tidurnya. Sambil tetap berbaring, matanya pun kembali terbuka. Ia terbangun dari tidurnya yang baru beberapa menit. "Anakku." Terdengar suara gumaman dari si kuntilanak. Nina mulai berkeringat, matanya berkaca-kaca. Tangan kuntilanak mulai meraba-raba perut buncit Nina. Ia bisa merasakan bagaimana kuku-kuku panjang tangannya menyentuh perutnya dengan kasar. Sosok itu terus mengelus-elus perut Nina sampai air liur berwarna kehitaman keluar dari mulut kuntilanak yang terus terpaku merasakan bayi di dalam perut hamil itu. Gigi tajamnya keluar, kemudian langsung menerkam perut Nina. "Ah!" Nina berteriak keras dan terbangun dari mimpinya. Ia langsung duduk dan memegang perutnya. Aman, anaknya masih ada. Nafasnya terengah-engah, wajahnya pucat penuh keringat, air matanya tambah sadar menetes. "Nina," panggil Ranti yang langsung buru-buru berlari ke dalam kamar. Melihat wajah pucat Nina, Ranti pun jadi khawatir. Ia segera duduk di pinggir kasur dan menemani wanita hamil itu. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Aku mimpi burung, Mbak," jawab Nina. "Ya ampun." Ranti lalu mengambil selembar tisu, lalu mengelap keringat di dahi dan wajah Nina. Tak lupa ia berikan segelas air yang sudah ada di meja, supaya Nina bisa lebih tenang. Nina pun menurut saat Ranti memberikan gelas. Ia dengan perlahan meminum air tersebut. "Muka kamu kok sampai pucat gini sih?" ucap Ranti sambil mengelus punggung Nina. "Lain kali kalau mau tidur, baca doa dulu, biar gak diganggu setan. Mau siang atau malam, setan itu pasti ada," kata Ranti menasihati. "Aku jarang doa sebelum tidur." "Ya udah, dibiasakan ya. Sekarang mau tidur lagi?" tanya Ranti. "Enggak, aku udah gak ngantuk," jawabnya. "Jangan dipikirin ya, mimpi itu bunga tidur. Jangan stres, kamu lagi hamil tua." Ranti lalu beranjak dari kasurnya. Ia berjalan ke arah jendela. Jendela itu lalu dibuka olehnya, sehingga cahaya masuk mengusir kegelapan. Kamar Nina pun jadi lebih terang sekarang. Hawa segar dari luar pun ikut masuk. "Biasakan buka jendela, biar udara segar dan cahaya masuk," ujar Ranti. Ranti berdiam sejenak di depan jendela, menikmati angin sepoi-sepoi yang masuk begitu sejuk. Pandangannya mengarah menuju pohon beringin besar yang ada di samping rumah Nina dengan wajah dingin, lalu tersenyum tipis. Petang pun telah tiba. Seperti biasa, Abbas pulang ke rumah dengan motornya. Akan tetapi, kali ini Pak Jamal tidak datang menjemput sang istri karena ada keperluan di tempat lain. Abbas sempat menawarkan diri untuk mengantarkan pulang, tapi Ranti menolak dan ingin pulang sendiri. "Mbak, saya jadi gak enak kalau Mbak pulang sendirian. Saya antar ya," kata Abbas menawarkan diri. "Gak apa-apa kok, saya udah biasa jalan sendiri di desa ini. Jangan khawatir."
Jawabnya sambil tersenyum. Pandangannya lalu beralih ke arah Nina. Kamu di sini aja Pak Guru, jaga Nina, dia lagi hamil. Jangan tinggalkan dia sendirian di rumah saat maghrib seperti ini, kata Ranti. Abbas dan Nina pun bingung. Emangnya kenapa? Tanya Abbas penasaran. Pokoknya jangan, sudah maghrib, jawab Ranti sedikit misterius. Udah ya, saya mau pulang dulu, keburu gelap. Permisi. Ranti lalu berbalik badan dan mulai berjalan meninggalkan rumah. Kakinya melangkah dengan anggun dari balik kain batik yang dipakainya. Abbas memperhatikan istri kepala desa itu hingga berbelok arah dan tak terlihat lagi. Kemudian bersama Nina ia masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri dan bersiap menunaikan sholat maghrib. Waktu maghrib memang seakan menjadi waktu yang sakral bagi para penduduk desa ini. Tak ada yang berani keluar kecuali untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Saat langit sudah mulai gelap, semua warga kompak masuk ke dalam rumah masing-masing. Ting, ting ting ting. Seorang penjual mie ayam mendorong gerobaknya di tengah maghrib yang sepi. Roda gerobak itu berputar melewati jalan setapak yang mengarah ke rumah Nina, sehingga ia berpapasan dengan Ranti yang hendak pulang. Si pedagang mie yang masih kisaran umur 20 tahun itu sudah pasti mengenal Ranti. Semua anak seumurannya pasti mengenal sosok istri kepala desa yang cantik itu. Ia lalu berhenti dan memberikan jalan untuk wanita itu. Baru pulang Mbak? Tanya si pedagang dengan sedikit genit. Iya, jawab sikat Ranti. Mari, masih aja keliling Mas. Siapa yang mau beli? Setan? Tanya Ranti sambil tetap berjalan melewati gerobak mie ayam itu. Sang pedagang tertawa kecil mendengar ucapan Ranti. Mau yang beli setan juga gak apa-apa, yang penting punya duit. Jawabnya bercanda, kemudian lanjut mendorong gerobaknya. Hingga sampailah ia di depan rumah Nina, tapi ia tak berhenti dan terus berjalan mendorong gerobak sambil sesekali menyembunyikan mangkuk keramiknya dengan sendok untuk menarik pembeli. Wajahnya celingak-celinguk melihat sekitar yang sepi. Tidak ada orang sama sekali di tempat itu. Mas, beli dong. Seorang perempuan tiba-tiba memanggilnya, sedikit membuatnya kaget. Iya, si pedagang menoleh. Mana orangnya? Tanyanya dalam hati. Mas, kesini dong. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Anehnya, suara itu berpindah arah. Kini terdengar dari arah pohon beringin di samping rumah Nina. Alhasil, ia menoleh ke arah pohon. Tetap tidak ada siapa-siapa. Tuh, mana sih orangnya? Beneran gak mau beli? Saya mau mangkal di depan jalan nih, buruan, kata pedagang itu dengan sedikit kesal. Ya jadi dong Mas. Suara wanita itu terdengar kembali. Kali ini suaranya berpindah ke atas pohon. Lah, sang pedagang bingung. Lalu ia mendongakkan kepalanya dan melihat ke atas pohon. Tampak sesosok kuntilanak dengan gaun merah sedang duduk di dahan pohon sambil mengayunkan kakinya. Wajahnya pucat, terdapat warna hitam di sekitar matanya yang melotot ke arah pedagang itu. Rambutnya berantakan dan mekar seperti singa. Suara tawa sosok yang menyeramkan itu melengking begitu jelas, lalu tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah si pedagang itu sambil menyodorkan selembar uang pecahan 100.000 dengan tangan pucatnya. Aku punya duit kok Mas. Setelah terdiam beberapa saat, pedagang itu pun sadar kalau yang ada di hadapannya bukanlah manusia. Wajahnya pun berubah takut sekaligus panik. Spiderman! Teriak si pedagang itu sambil menunjuk ke atas pohon. Wajahnya pucat dan kakinya gemetar. Kemudian ia lari kocar-kacir. Saking ketakutannya, ia bahkan sampai meninggalkan gerobaknya di tengah jalan. Mas, sini, saya mau beli. Terima kasih telah menonton cerita horor kali ini di Rendra Story Horror. Semoga teman-teman menikmati kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, di balik setiap cerita ada misteri yang menanti untuk diungkap. Selamat malam dan tetap berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.